أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintahnya. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, beramal soleh, mengharapkan pahala yang banyak dan mengikuti dengan ilmu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini yang dibakar oleh Allah, yang diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang lalu. Yang lalu itu bukan tahun yang lalu, yang lalu itu bukan 2 tahun yang lalu, yang lalu itu bukan 5 tahun yang lalu, yang lalu itu bukan 50 tahun yang lalu. Tapi dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sejak kita berdosa ketika balik sampai nanti akhir Ramadan. Itu urgensi Ramadan sebenarnya. Semuanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang sisakan. Tapi dengan syarat ketika mereka melaksanakan ibadah Ramadan dengan iman dan ihtisab, beramal soleh, mengilmuinya dan mengharapkan pahala sebanyak-banyaknya. Itu yang Allah akan bakar segala dosa-dosa kita. Dan ini yang mungkin kita pernah tidak sadari. Jadi bukan cuma sekedar yang lalu. Jadi datangnya bulan Ramadan itu justru menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang kita perbuat sejak awal kita balik sampai nanti di akhir Ramadan. Itu yang dibakar oleh Allah. Sehingga ketika sudah selesai dia menjalankan ibadah Ramadan 29 hari, 30 hari, maka dia kembali dalam keadaan apa? Fitrah. Kembali dalam keadaan suci. Bagaikan bayi yang baru lahir, tidak pernah punya dosa sama sekali. Itu Pak urgensi daripada bulan Ramadan yang kita jalankan selama ini. Kalau kita memahami benar makna Ramadan itu seperti apa. Namun kan banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang ketika datang bulan Ramadan, yang penting puasa. Orang puasa kita ikut puasa, orang terawih kita ikut terawih. Artinya banyak orang berpuasa bukan karena iman, tapi karena apa? Tradisi, adat, dan kebiasaan.
Hanya sekedar apa? Ia menggugurkan kewajiban puasa saja. Tetapi apakah dia dapat pahala atau tidak dapat pahala, ini tidak menjadi penting urusannya. Yang penting dia puasa. Nah, puasa semacam inilah yang tidak akan mampu untuk membakar daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan yang paling besar. Tidak ada selain bulan Ramadan. Sebagai urgensi pentingnya bulan Ramadan itu adalah untuk membakar semua 11 bulan yang sebelumnya tidak pernah. Karena apa? Inilah keutamaan urgensi bulan Ramadan, bahwa seluruh dosa-dosa orang-orang yang beriman yang mendirikan ibadah puasa karena iman dan ihtisab, maka ia akan dihapuskan dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa urgensi Ramadan itu? Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala membuka kembali fitrah manusia. Dan itu adanya di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu Islam, yang mana Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Artinya apa? Allah ciptakan manusia itu sesuai dengan potensi-potensi yang ada pada diri manusia. Potensi apa itu? Potensi tentang ketuhanan, potensi uluhiyah, pengakuan manusia menyatakan bahasanya tidak ada ilah selain Allah. Ini dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, potensi keagamaan. Ini pun dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sehingga ketika potensi keagamaan itu dibuka, lihat banyak di antara mereka yang di hari pertama Ramadan sampai 10 hari Ramadan memenuhi masjid, memenuhi musola. Mereka ikut melakukan sholat. Yang gak pernah sholat ikut sholat di masjid. Yang gak pernah baca Quran sampai 1 juz. Yang gak pernah sedekah di bulan Ramadan, di bulan yang lainnya dia sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Potensi keagamaan ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama 11 bulan ditutup itu oleh dosa-dosa yang ada. Ditutup oleh keburukan dan kemaksiatan dia lakukan. Sehingga di bulan Ramadan kesempatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan inilah memungkinkan seseorang ini untuk tidak berbuat maksiat dan dosa. Kenapa? Idza ja'a Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar itu pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat itu pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dirantai, dibelenggu itu setan-setan. Tapi kok masih ada di bulan Ramadan orang yang berbuat maksiat? Ini setan yang mana yang lepas? Setan mana yang lepas? Padahal Nabi mengatakan sufidatis syayatin, dirantai, dibelenggu setan-setan. Tuh ada di bulan Ramadan yang masih berbuat maksiat, ada yang nggak puasa, masih ada yang nggak sholat. Ini setannya setan yang mana yang lepas? Setannya berbentuk apa? Minal jinnati wan nas. Yang dibelenggu itu ya setan-setan kelas kakapnya, dirantai, dibelenggu. Ini memungkinkan ketika fitrah itu dibuka, kesempatan untuk berbuat maksiat sangat minim sekali. Maka kesempatan berbuat baik, mumpung surga dibuka, neraka ditutup, maka pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu fitrahnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 10 hari pertama Ramadan. Ya, fitrah itu
Dibuka oleh Allah 10 hari pertama Ramadan, setelah itu ditutup kembali. Maka wajar kalau 10 hari pertama masjid penuh, baca Qur'annya rajin, sholat sunnahnya terus, sedekahnya banyak. Tapi 10 hari kedua ini mulai kelihatan masjidnya lowong, safnya makin maju ke depan. Kenapa? Karena kesempatan untuk meraih fitrahnya Allah dia gagal di pertama babak penyisihan. Karena tidak memanfaatkan, akhirnya dia tidak berlanjut ke babak yang kedua, babak semifinal. Sehingga banyak di hari kedua bulan Ramadan itu, 10 hari kedua bulan Ramadan, banyak yang berguguran, banyak yang sudah tidak lagi puasa, banyak yang sudah lagi sholat, apalagi sholat tarawih, banyak yang sudah tidak lagi baca Quran. Padahal hari pertama, kedua sampai 10 hari pertama, wah rajinnya luar biasa. Yang rajin sahur, tapi di 10 hari kesini udah malas sahur. Padahal sahur kan perintah, ya. Bukan masalah sahur nggak sahurnya ini Pak, karena itu perintah. Untuk apa? Khaliful Yahudu wan Nasara. Selisihilah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Nasrani ketika puasa nggak ada sahurnya. Maka untuk menyelisih, membedakan antara orang Islam dan Yahudi Nasrani puasanya, maka Rasulullah bersahur. Fatasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, dalam puasa ini tentunya yang kita cari keberkahan. Keberkahan yang banyak dan sebanyak-banyaknya keberkahan itu yang kita cari. Kenapa? Ada orang sahur jam 12 malam, boleh? Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Orang sahur itu adalah perintah. Jam 1 malam dia sahur, boleh, nggak ada larangan. Jam 3 malam dia sahur, boleh, nggak ada larangan. Tapi ketika sahur pada saat jam-jam itu, keberkahannya ada, cuma sedikit sekali. Kita kan pengen yang banyak. Kapan waktu sahurnya? 50 ayat ketika dibacakan. 50 ayat baca tartil itu 15 sampai 20 menit. Itu waktu yang kata Rasulullah dianjurkan untuk bersahur, dan keberkahan yang paling banyak ada di situ. Ya, keberkahan yang paling banyak adalah mengakhirkan sahur. Bukan mendahulukan, justru iftarnya didahulukan, disegerakan. Itu pun ada caranya, nggak sembarangan orang buka. Bapak kalau buka, ibu kalau buka pakai kurma enggak? Makan kurma enggak? Makan enggak? Terus cara makannya Rasulullah ketika berbuka itu bagaimana? Kan kita mau cari berkahnya. Karena kita makan kurma, bismillah makan kurma udah ditelan bijinya dibuang, biar kan? Atau kemudian buah begitu, atau diambil tuh langsung buang begitu. Ya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana makan kurmanya ketika sahur. Rasulullah ambil kurma, bismillah, dia makan, kemudian dipisahkan antara daging dan bijinya. Setelah dagingnya dimakan, bijinya kemudian dibuang. Cara membuangnya bagaimana? Letakkan 2 jari kita seperti ini. Kemudian setelah makan, bijinya dilepehnya di jari. Nggak ada kurma ya? Ini contoh. Diletakkan di jari ini. Diletakkan bijinya, kemudian Rasulullah mau membuangnya. Itu sahur, buka, makan kurma yang dianjurkan Rasulullah SAW. Saya mau tanya sekarang, Bapak pernah sahur makan kurma kayak buka, makan kurma kayak gini? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Ini yang esensi Ramadan sebenarnya, cari sebanyak-banyaknya keberkahan. Ya, coba biasakan begitu. Cari berkahnya yang banyak. Jangan cuma sekedar sedikit. Ini kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan agar Ramadan kita ini bermakna, agar Ramadan kita ini bernilai. Jangan sampai sinyal Rasulullah SAW. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Ini hadis sering dibawakan, populer di bulan Ramadan. Barang siapa
yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai mereka-mereka yang puasa di bulan Ramadan nggak ada pahalanya, nggak ada keberkahannya, cuma sekedar lapar dan dahaga doang. Itu yang didapat. Sayang Bu, kasihan Pak, capek-capek puasa 30 hari, Masya Allah pahalanya kita dapat. Imam As-Syafi'i rahimahullah, kenal nggak sama Imam Syafi'i? Kenal nggak Bu Pak? Kenal? Di mana kenalannya? Kita nggak kenal Imam Syafi'i karena nggak pernah tahu. Imam Syafi'i itu kita tahu dari sejarahnya, dia seorang ulama yang Masya Allah luar biasa Pak. Ya. 6 tahun hafal Quran, 6 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal kitab Muwatta karangan gurunya Imam Malik. Baru dibacakan sama Imam Malik, udah hafal Imam Syafi'i. Kenapa? Begitu jeniusnya dia. Umur 16 tahun sudah diberi kesempatan, dipercaya untuk duduk di majelis fatwa. 16 tahun sudah dapat duduk di majelis fatwa. Kita usia 16 tahun masih main futsal kan? Imam Syafi'i udah duduk di majelis fatwa. 30 tahun dia menjadi hakim agung di Mesir, diangkat jadi hakim agung. 30 tahun, tapi nggak pernah korupsi beliau. Kalau di sini hakim-hakimnya, jaksa-jaksanya sudah banyak, makanya mereka masuk neraka duluan karena ditanya duluan tuh. Mereka yang korupsi itu, yang memperjualbelikan hukum paling awal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, hakim, jaksa, aparat, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang paling dulu dihisab dan paling dulu masuk neraka. Ngeri, ya, ngeri. Ya. Kalau kita duluan lihat teman kita itu, itu si fulan, hakim, jaksa, polisi, masuk nerakanya duluan. Ya, ada apa gitu Pak? Jangan-jangan saya juga nanti akan sama seperti itu. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Ya. Tapi Imam Syafi'i Pak, usianya relatif sangat muda. 53 tahun sudah meninggal. Kena penyakit ambeien akut. Kenapa Pak? Karena dia selalu duduk bersimpuh mengajarkan kita, mengajarkan Al-Quran, kemudian memurojaah kita. Dan selama 1 bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu tidak mengajarkan ilmu kepada orang lain, tapi dia memurojaah ilmunya, belajar tentang ilmu. Bahkan Masya Allah, 1 hari dia bisa khatam Quran 2 kali. Jadi selama bulan Ramadan 60 kali dia khatam Quran. Coba saya mau tanya, yang hari ini sudah khatam Quran siapa? Saya. Udah khatam? Belum. Masih 1 juz. Udah berapa hari? 16 hari masih 1 juz. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam Quran. Kan jenius nih beliau nih, luar biasa. Kenapa jenius sampai begitu Pak? Karena bapak ibunya mengajarkan kepada kita. Jadi bapaknya Imam Syafi'i namanya Pak Idrus, ibunya Bu Fatimah, dua-duanya hafal Quran. Nah, kenapa sampai melahirkan ibunya itu Imam Syafi'i yang jenius? Ada yang diungkapkan dalam satu kitab tentang bagaimana kejeniusan Imam Syafi'i. Karena apa? Bapak ibunya kalau mau melakukan hubungan, bapaknya itu Pak Idrus sholat dulu 50 rakaat baru berhubungan setelah itu. Wah, kelamaan, pelet. Itu trik yang dilakukan. 50 rakaat dulu sholat sunnah, makanya dapat anaknya kayak Imam Syafi'i. Jeniusnya luar biasa Pak. Coba Bapak lakukan itu. Keburu subuh, keburu apa, sahurnya hilang. 50 rakaat kan banyak juga itu. Ya, ini mudah-mudahan kesempatan bulan Ramadan yang luar biasa ini, mari kita pergunakan, raih dan ambil itu kesempatan ini. Maka anggaplah bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan tahun terakhir kita. Karena nanti nggak ada kesempatan lagi Pak. Sehingga kita mujahadah, bersungguh-sungguh dan melaksanakan ibadah Ramadan. Dan itu sebenarnya urgensi bulan Ramadan. Yang pertama tadi menghapuskan, membakar seluruh dosa-dosa kita.
Dari mulai kita balik telah berdosa sampai nanti di akhir Ramadan Allah akan bakar semua daripada dosa-dosa kita, semua dosa kita. Makanya baru selesai Ramadan sudah kembali kepada fitrahnya suci, dan kesempatan fitrahnya dibuka oleh Allah, raih. Jangan sampai kita ini menyia-nyiakan itu semua. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan Allah Subhanahu wa taala kita mohon untuk bisa mengistiqomahkan kita sampai akhir bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan kita tetap bermujahadah melakukan apapun kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kesempatan, satu kebaikan yang kita lakukan diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Begitu juga kejahatan, keburukan, dosa dan maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan diganjar 10 sampai 700 kali lipat. Maka memungkinkan, tekan, nahan hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak daripada ibadah Ramadan kita. Dan demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan masjid ini tetap penuh ya, sampai akhir bulan Ramadan. Karena kita lihat di mana-mana sudah kosong, apalagi nanti kalau sudah 10 hari terakhir udah habis tuh, tinggal yang tukang ajan sama yang imamnya doang. Ya. Udah pindah Pak jamaahnya kemana? Ke mall, ke pasar. Udah siap kebutuhan lebaran. Atau sudah pada pindah ke kampung, pulang kampung pada mudik. Sehingga Masya Allah, justru itu urgensinya, puncaknya ibadah Ramadan, tapi ternyata kita lalaikan itu. Ya, mudah-mudahan pulang kampungnya nanti habis bulan Ramadan saja. Iktikaf dulu di masjid, insya Allah Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang terbaik dalam kehidupan Ramadan kita. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kamus Muslim Official. Alhamdulillah, Kamus Muslim Official kondisi sekarang ada di Masjid Jannatul Firdaus yang berlokasi di Jalan Soka, Taman Galaksi. Alhamdulillah, tadi Kamus Muslim Official pas lagi lewat, kita mampir atau berkunjung sekalian sholat tarawih bareng jamaah Masjid Jannatul Firdaus. Alhamdulillah, pada malam hari ini setiap harinya di Masjid Jannatul Firdaus setelah sholat tarawih berjamaah ada warung gratis Ramadan yang bertujuan untuk para jamaah untuk mencicipi atau jajanan di warung gratis Ramadan yang di Masjid Jannatul Firdaus. Mari kita langsung meliput ke tempat warung gratis Ramadan yang ada di Masjid Jannatul Firdaus. Ya Bu, buat syiar Bu, syiar Ramadan.
Pak Muslim. Ada yang makan kali ya di air Warung gratis di Masjid Jannatul Firdaus, Pak ya. Habis sholat tarawih di Masjid Jannatul Firdaus ada warung gratis Ramadan. Ya, Pak. Warung gratisnya Masjid Jannatul Firdaus.